Kisah diawali oleh dua orang bersaudara Gizong dan Kiheng yang sedang berlarian dan ingin menggali sebuah makam tabib di sana. Setelah sampai di peti, ada seekor ular besar yang keluar dari sana dan saat dibuka ternyata petinya sudah kosong. Saat Gizong keluar dari makam dan menoleh ke belakang, tiba-tiba ada zombie giwang di belakangnya dan langsung membunuhnya dan menguliti wajah si Gizong. Iza akan berfokus kepada seorang hakim yang bernama Bau, ini rarainya, yang sedang berbincang dengan seorang gubernur dan memberikannya misi untuk menyelesaikan masalah zombie yang melanda kota Gong'an. Hakim Bau pun langsung bergegas berangkat karena Gong'an adalah tempat kelahirannya dan di sana juga adalah tempat tinggal gurunya. Singkat cerita, malam pun tiba. Hakim Bau pun memutuskan untuk menginap di sebuah warung makan. Di sana dia memesan bakpao, namun tak disangka ternyata bakpaonya terbuat dari daging manusia yang dicincang. Saat ditawari anggur, Hakim Bau pun menolaknya karena sudah curiga dengan tempat itu dan si pelayan. Dan benar saja, si pelayan dan komplotannya langsung mengepung si Hakim Bau. Untungnya Hakim Bau membawa keturunan Madara yang bernama Zan. Ini sosoknya yang langsung dapat melumpuhkan dan meluluh lantakan tempat itu. Hakim Bau yang terluka pun menyuruh Zan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Di sana ada sebuah rumah milik gurunya. Keesokan paginya, karena Hakim Bau sudah siuman karena dirawat oleh Xiu Feng, keluar dan melihat Tabib Hu dan Xian Er sedang merawat penduduk desa yang sedang terluka. Saat Hakim Bau ingin ziarah ke makam gurunya, malah dilarang oleh Xian Er dikarenakan makamnya dibongkar dan jasadnya diambil oleh seseorang. Xian Er pun menceritakan semua yang terjadi di kotanya, mulai dari kematian ayahnya, para ki bersaudara yang dibantai dan dikuliti wajahnya, dan para gadis desa yang menghilang seketika. Saat makan siang, Hakim Bau menceritakan tentang kematian ibunya Xian Er dikarenakan kena corona 10 tahun yang lalu. Singkat cerita, malam pun tiba. Hakim Bau yang sedang tertidur didatangi zombie gurunya dan langsung ingin menyerangnya. Yang untungnya, Hakim Bau berhasil selamat dari tebasan kapak si zombie. Si Zan yang mendengar keributan itu bergegas memeriksanya, namun si zombie pun langsung menghilang seketika. Hakim Bau yang semakin penasaran dengan kasus ini pun memutuskan untuk pergi bersama Zan dan Xian Er untuk mengotopsi mayat si Gizong. Sesampainya di tempat mayat Gizong, mereka malah dihadang oleh salah satu dari pelayan di sana yang tidak memperbolehkan mereka untuk masuk ke dalam. Dengan sedikit paksaan dari Zan, mereka pun berhasil menuju tempat mayat Gizong dan langsung mulai mengotopsinya. Zan yang menunggu di luar karena mual didatangi oleh beberapa pasukan yang dibawa oleh si pelayan, namun mereka semua berhasil dilumpuhkan oleh si Zan dengan mudahnya. Di saat suasana semakin memanas, Hakim Bau pun datang dan langsung membuka mereka dengan fakta yang ditemukannya. Hakim Bau yang sudah mengetahui semua kebusukan Han Qi menyuruh Zan untuk mengawasinya dan jangan membiarkannya untuk bertindak seenaknya. Kiheng yang gila setelah menyaksikan semua kejadian keji yang dilakukan si zombie terus panik, namun tiba-tiba ada seseorang yang langsung membunuhnya seketika. Hakim Bau yang mendatangi rumah Kiheng karena dia adalah saksi mata satu-satunya sudah terlambat karena dia sudah tewas bersimbah darah dengan luka tikam di lehernya. Han Qi yang sedang membakar semua barang bukti pun tak luput dari teror si zombie yang mendatangi rumahnya dan membunuh lalu mengeluti wajahnya. Hakim Bau juga menemukan potongan surat yang dibakar Han Qi dan saat ditanyakan kepada si pelayan, dia mengatakan Han Qi terlibat skandal kriminal, penerimaan suap, perekrutan gangster dan menjalankan beberapa bisnis ilegal. Hakim Bau yang menemukan pisau yang digunakan si pelaku pun meminta Zan untuk mencari siapa si pembuat pisau itu dan siapa yang menyuruh si pandai besi untuk membuat pisau itu. Mereka juga memeriksa sebuah rumah di atas bukit yang ternyata di dalamnya sudah banyak darah yang berceceran dan mereka juga menemukan beberapa pakaian wanita yang terkubur di halaman rumah itu. Sesampainya di rumah, Hakim Bau sampai berkadang semalaman untuk memeriksa lumpur yang ditemukannya dan memasukkannya ke dalam teh. Saat teh itu diminum oleh Zan, Hakim Bau mengatakan lumpur itu mengandung minyak dari mayat dan membuat Zan mual. Hakim Bau juga menyuruh Zan untuk mencari dari mana lumpur itu berasal. Sesampainya di sebuah tempat yang mencurigakan, Zan menemukan sebuah gua yang dipenuhi dengan kerangka manusia dan mayat dari bapaknya Xian Er yang disalib dan wajahnya dikuliti.
Di sisi lain, Xian Er yang sedang menyiapkan makanan didatangi oleh zombie bapaknya yang ingin membunuhnya, yang untungnya Hakim Pao berhasil menyelamatkannya dan mengajaknya bersembunyi. Karena sudah terpojok, Hakim Pao memutuskan untuk hewan dengan si zombie. Namun karena Hakim Pao hanyalah pejabat yang tidak pernah main FF, Hakim Pao pun dapat dilumpuhkan dengan mudahnya oleh si zombie. Untungnya si zombie tak membunuh Hakim Pao dan hanya mengincar Xian Er. Dan saat si zombie hampir berhasil membobol pintu, datang Zen dan pasukannya yang berhasil memukul mundur si zombie hingga lari kocar-kacir. Keesokan harinya, mereka pun memutuskan memeriksa gua yang ditemukan Zen kemarin dan menguburkan jasad gurunya dengan layak. Mereka juga menemukan sebuah gua kecil tempat para korban COVID dibakar di sana, termasuk ibu dari Xian Er. Sesampainya di rumah, Hakim Pao berusaha menghibur Xian Er yang tengah bersedih dan juga mendapatkan info dari Zen tentang siapa yang membuat pelatih yang digunakan si zombie untuk mengeliti wajah para korban-korbannya. Mereka pun langsung bergegas menuju rumah pandai besi itu. Sesampainya di sana, mereka menemukan rancangan dari pelatih itu. Namun tiba-tiba ada sesosok samurai misterius yang keluar dari gentong dan langsung menyerang mereka. Sosok misterius itu pun berhasil kabur setelah kalah hewan dengan si Zen dan mendapatkan luka sayatan di bahunya. Hakim Pao pun langsung menetapkan pemilik pandai bersih tersebut yang bernama Zhao Beidi sebagai tersangka, yang ternyata Zhao Beidi telah dipenjara sejak 6 bulan lalu. Di penjara, Zhao Beidi terlihat gila dan sangat ketakutan saat dihampiri Hakim Pao, dan saat ditanya tentang pelatih itu, Zhao Beidi malah melempar pelatih itu dan membuat gagangnya lepas. Dan di sana terdapat tulisan Zhu Feng. Di sisi lain, Xian Er sudah mengetahui pria yang menyerangnya tadi adalah Su, dan saat ingin menyerangnya, Su berhasil menangkisnya dan membuat Xian Er pingsan. Untungnya Hakim Pao dan komplotannya datang tepat waktu ke sana, dan saat Bewan, Su berhasil dikalahkan dengan mudahnya oleh si Zen. Saat diinterogasi, Su mengakui semua perbuatannya dan dia melakukannya dengan motif balas dendam 10 tahun yang lalu. Dan mereka yang selamat pun membuat circle untuk balas dendam kepada para warga desa yang telah membakar mereka. Su pun divonis hukuman mati, dia pun diarak keliling desa menuju alun-alun untuk dieksekusi. Singkat cerita, malam pun tiba. Hakim Pao dan Xian Er melakukan perayaan dengan makan malam bersama. Namun saat Hakim Pao minum teh dari Xian Er, dia langsung pingsan dan tanda pengenalnya dibawa oleh si Xian Er. Xian Er juga menceritakan kejadian kemarin bersama Su, yang ternyata ibunya masih hidup dan kini berada di ruangan bawah tanah. Dan juga motif Su membunuh para gadis desa dan menguliti wajahnya agar ibunya mau makan dan terus bertahan hidup. Xian Er pun menggunakan tanda pengenal Hakim Pao untuk mengelabui para penjaga yang berjaga di sana. Di sisi lain, sosok zombie yang sebenarnya tengah beraksi, dan saat ingin membunuh salah satu dari tahanan, ternyata itu adalah Zen yang sedang menyamar. Bewan pun tak dapat dihindarkan lagi, namun kali ini keberuntungan tak memihak kepada Zen dan dia harus kalah dengan beberapa luka di tubuhnya. Di sisi lain, Su yang sudah sampai di rumah menyuruh Xian Er untuk berkemas dan dia akan menjemput ibunya, namun saat diperiksa, sang ibu sudah tewas bersimbah darah dengan luka tikam di perutnya. Xian Er yang sedang berkemas malah didatangi si zombie dan langsung menebasnya dan membuat Xian Er yang cantik jelita manis manja tewas seketika. Enggak ding, cuman sekarat. Si Su yang menentang Paiwan si zombie pun harus menerima kekalahan telak dan tewas seketika di tangan si zombie. Si zombie pun juga memutuskan untuk membakar Xian Er, namun untungnya Hakim Pao datang dan ingin menyelamatkannya. Hakim Pao yang kalah skill dengan si zombie terluka di bagian bahunya. Saat Xian Er ingin membantunya, Xian Er pun harus tewas seketika terkena tebasan si zombie. Saat si zombie ingin mengeksekusi Hakim Pao, tiba-tiba ada seekor katana melesat tepat mengenai dada si zombie, dan itu adalah ulah si Zen. Tamat, ending yang sangat menjombikan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menyimpan dendam seperti Sisu, karena dendam tidak menyelesaikan masalah dan hanya akan menimbulkan dendam yang lain. Itu. Saya San mewakili seluruh kru yang bertugas menyampaikan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.